Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi. Kami pada hari ini akan berkunjung ke Posyandu Bougainville di Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be straight? Faradila Zahara SH adalah Ketua TP PKK Kabupaten Muaro Jambi. TP PKK sendiri adalah tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. 3D print of you, of you, of you, of you, of you, you, of you, of you, of you. All my friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Muaro Jambi, Faradila Zahara melakukan kunjungan ke Posyandu Bougainville dan TK PAUD Desa Suak Putat demi tujuan menekan angka stunting di Kabupaten Muaro Jambi. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau secara langsung percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Muaro Jambi. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you, you, of you, of you, of you, of you, you, of you, of you, of you. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, and so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you, you, a 3D of you, of you, of you, of you, yeah, you, of you, of you, of you. You got me stranded like a branch in the wind. Tell me what you long for. Oh, I want what you want. Ya, jadi hari ini saya akan berkunjung ke Posyandu Bougainville di Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan. Nah, di sana saya akan melihat bagaimana pelayanan Posyandu, juga kondisi sarana dan prasarana yang ada di Posyandu.
Kabupaten Muaro Jambi sendiri tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita stunting terbesar di Provinsi Jambi, dengan capaian presentasi sebesar 27,2%. Ini berarti kira-kira 1 dari 4 balita di kabupaten ini mengalami stunting pada tahun lalu. You are my desire, the reason I'm still here. Oh, ask me anything, I swear. I need what you need. Oh, my dear, I want victory, not the despair. Desa Suaputat adalah desa yang berada di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Data terakhir pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 406.799 jiwa. Muaro Jambi sendiri adalah salah satu kabupaten dengan penduduk terbanyak di Provinsi Jambi dengan tingkat pertumbuhan 3,93% per tahunnya. 'Cause I'm stranded, I'm so stranded here. Stranded. Yes, I'm stranded. Sebentar lagi kita akan sampai di lokasi Posyandu Bougainville. Kita akan melihat dan berkunjung kegiatan Posyandu hari ini. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong.
Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Berarti Right now it doesn't even matter. ada jadwal yang tetap gitu ya. Kalau jadwal tetap ada ya. Tetap kadarnya kalau ada 5 meja. Oke, pelayanannya setiap 1 bulan jadi karena kita ya. Cause we both know it's gonna hurt. Not as much as this love. We had a good run. Yes, we did. Bu, setiap bulannya kalau untuk sasaran kita obat, kalau untuk 2022 115 karena yang biasa 5 tahun sudah keluar. Jadi kalau anak-anak saya ada yang datang setiap bulannya dan kita tidak menetap lalu karena cuaca karena jarak pun jauh. Berarti tapi sudah diperkirakan berapa sih kan anak-anak sudah datang ke posyandu dia kalau keadaannya tidak pulang tidak hadir kita mendatang. Ya karena kita kan jarak di sini jarak tempuh kan ya jadi kita memang kendala di situ lah Bu. Jadi kita tetap apa ya kadang anak demam ini iya timbangannya udah digital juga ya. Mana coba 30 ada yang balita bayi balita ya berapa bulan ini hampir 2 bulan lebih ya. Imunisasinya udah lengkap ini belum di sini baru pertama sudah ya sudah di Ibu Fadila Zahara memberikan pengarahan kepada ibu yang mempunyai anak balita dan ibu hamil serta kepada anak-anak remaja terkait risiko pernikahan dini. Di Posyandu Bougainville, Desa Suaputat, Ibu Fadila juga bertemu dengan anak penderita sakit hidrosefalus. Di sini, Ibu Fadila menghimbau agar Posyandu memberikan pelayanan semaksimal mungkin terhadap asupan gizi bagi balita dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan agar bisa mencegah dampak stunting di Desa Suaputat dan daerah Muaro Jambi lainnya. Di bawah rumah setiap bulannya naik ya grafiknya aku turunnya tidak banyak paling 2 garis 3 garis tinggi berat badannya udah ideal ya. Misalnya anak pernah diare kami kasih oralin apa tahap awal ini yang mengatasi ya tapi puskesmas ya kemudian dari makan pendamping ASI itu pendamping ASI kalau misalnya bayi yang 6 bulan dibubuk begitu ya. Setelah di kegiatan posyandu ini ada makanan tambahan ada makanan. Oh iya. Kalau bulan ini Broni. Tapi kalau yang ini yang masih di bawah, nah itu mamanya. Oh jadi asli.
Kali itu dalam 2 tahun itu wajibnya berapa kali? Untuk yang ininya agak kan hidup lagi. Bentar ya Bu. Biasanya di ini. Nah yang ini Bu. Kan? Terus kita coba ya. Ini dari lahir. Hepatitis sama usia 0 ya? Iya usia. Kemudian di usia 1 bulan BCG dengan polio tetes. Ada program baru setelah usia lebih dari 3 bulan. Kita sudah dapat ini Bu, dari BC dengan polio untuk influenza. Itu baru kita dapat. Lakukannya di puskesmas karena angkanya terbatas vaksinnya. Oh gitu, tapi itu gratis ya Bu ya? Gratis semua Bu, tidak dipungut biaya apapun. Gratis sampai ini 4 kali kalau dia benar pemberiannya 1 bulan, dan berikutnya 1 bulan lagi, dan berikutnya 1 bulan lagi, dia 4 kali DPT dengan polio. Setelah itu 9 bulan dia dapat campak. Yang kuning ini kita beri tanggal kuning karena tidak sesuai jadwal. Misalnya dia demam, kita kasih 1 bulan di sini. Di bulan ketiga atau 4 berarti kita kasih. Itu tanda kuning berarti dia tidak sesuai usia pemberian imunisasi. Di sini campak ini 9 bulan. Nanti ada namanya imunisasi tambahan. Ini dia. Kalau ini yang dasar ya? Ini dasar. Karena program kita ada itu ibu. Di sini. Yang ini sampai 2 tahun. Nanti ada ini lagi. Di atas 2 tahun. Ada lagi. Ada keterangannya Bu. Itu pemberian tepat waktu. Ini lewat. Oh ini belum Yang belum diberikan ya? lengkap. Jadi nanti setelah mereka datang, misalnya 1,5 tahun atau berapa tahun, kita lihat ini 8 tahun kita pedoman kita untuk memberikan imunisasi lanjut. Gitu loh. Jadi ketika anak baru lahir nanti diberi ini ya Bu ya? Ini dari ibunya hamil. Dari hamil. Oh dari hamil. Jadi ibu hamil harus punya ini. Oh sudah dipantau. Ya. Inilah gunanya. Iya. Oke. Kalau ini ada yang usia ibu hamil? Ada. Itu layanan di dalam ibu. Oh iya. Sudah berapa bulan? Oh 8 sudah lagi melahirkan ya. Gimana Ibu? Berat badannya kondisinya gimana? Oh iya. KB-nya juga udah, keluarganya juga udah sejenis HIV, hepatitis. Tinggal persiapan melahirkan aja. Jadi ini ada tablet tambah darah juga ya ini ya? Oh yang pengantin disuntik dulu ya? Ini persyaratan juga kan untuk ke KUA ya? Kalau nggak ada ini nanti nggak bisa belum dilayani. Oke Bu, terima kasih. Sehat-sehat ya Bu ya. Oh Februari sudah dekat, jadi mau langsung hamil atau sudah dulu? Kalau rencananya apa-apa ya, jadi kalau sudah mau nikah nanti sekarang mau badannya bagus, diet ketat, gak makan-makan ya kan? Gak makan bergizi, ujung-ujungnya nanti waktu hamil anaknya kurang jadi hamilnya harus jauh dan juga harus protein, asupan gizinya juga ya, supaya nanti punya anak anaknya sehat. Karena kesehatan anak itu juga tergantung dari kondisi ibu. Ya kan? Pertama makanan gizi nggak boleh ya, waktu anaknya lahir anaknya sehat, ya kan? Pak mikir Pak ya, 20 tahun. Berapa lakinya?
Ya. Jadi calonnya di mana? Calonnya. Oh di sini. Sudah selesai sekolahnya? Jadi jalan Sekolah di mana? Di kelas kerja. Adik. Tapi nggak mau menunda ya. Pokoknya seberapa dikasih aja lah ya. Semua aja. Datang dulu. Pak Kadis izin Pak, geser saja di tengah. Di bawah. Maju dikit deh, maju deh. Ah tuh. Jadi ada Apa? Tuh. Izin Ibu, tahan dulu. Satu dulu, 1, 2, 3. Oke Bu, cukup. Oke. Tahan. Cepat Bu. Ibu izin lihat kamera Ibu. Bu. Oke Ibu, cukup. Balita. Di sini. Tuh, geser gitu. Kamera. 1, 2, 3. Bentar, tahan Ibu. 1, 2. Oke Ibu, cukup. Ibu yang pegang. Tahan bentar. Ada lagi ya? Merangkak? Belum. Kehambat? Belum. Duduk ini udah? Didudukin ya. Yang pertama ambil kami. Muhammad Adam kami. Dada gimana Dada? Ini bapaknya. Gladi Resti gua. Oh, ada. Iya. Gini boleh coba. Oke. Selain menyempatkan diri berdialog dengan para petugas posyandu dan warga, Ibu Fadila sekaligus memberikan edukasi tentang peran penting dari orang tua sebagai pelindung utama anak-anak dan hadir sebagai sosok yang memberikan kenyamanan di lingkungan keluarga sehingga membentuk ketahanan keluarga. Buat dulu ya. Udah bisa nyanyi semua
Sudah bisa? Nyanyi apa? Coba. Bunda mau dengar. Ayo. Nih, coba nyanyi. Bunda mau dengar ayo. Siapa yang bisa nyanyi? Tunjuk tangan. Ayo. Bisa nyanyi? Siapa yang cewek? Gak ada yang bisa. Ayo. Ayo coba nyanyi gajahnya. Satu, dua, tiga. Gajah binatang paling besar. Malu. Pas-pasnya aku udah hafal semua Bu. Apa kakak? Iya. Ayo coba ayo. Baca dong ayo. Ayo. Nyanyi dulu ya sama-sama kita ya. Ayo. Bintang kecil di langit yang biru, anak-anak menghias angkasa, kayu ini terbang dan menari. Ayo Tia. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Coba lanjut lagi coba ayo. Ayo coba. Hebat. Pinter ya? Pinter semua? Pinter. Sudah ini ya fasilitas Apa dokter? Mama. Jadi mama. Yang mau jadi dokter mana? Dokter bayi. Lomba itu dia ada lomba satu masak gantian jadi harus kami pernah di pasar bawah jadi tuan rumah ya jadi dapat piala kayak gini Bu. SD berapa jam ya? Kalau SD ini RT3, RT2 SD. Ada di sini biasa. Kalau di bawah pautnya satu ya? Dua. Di bawah satu. Ada dua ya? Dari tanggal saya ini sampai ini sudah 14 tahun. Jadi di sini ya? Oh. Kalau di sininya baru sejak 2014 baru terbangun ini. Biasanya yang masih ya, berpindah-pindah. Kegiatan belajar mengajarnya setiap hari ya? Iya. Setiap hari dari hari Senin sampai Jumat dari jam berapa? 7? Jadi sudah datang anak masuk jam 8. Anak masuk jam berapa? Sampai setengah 12. Setengah 11. Setengah 11 ya. Pulangnya setengah 11. Pulangnya setengah 11 setiap hari itu ya? Muridnya 5. Ya, anak muridnya 39 ya. Tapi yang terdaftar di Bunda Kodi kemarin 32. Ada yang nyusul Bunda. Jadi kan Kodi sudah online kan? Jadi ikuti tahun depan ya? Tahun depannya lagi masih. Yang masih Kodiknya itu 32 anak. Yang nggak masuk Kodik itu semuanya 39 anak. Umur anak dari 4 tahun sampai 5. Ini kan TK Bunda. pra sekolah ya? Iya. BK ya? Kalau PAUD ya dari 3. Iya. Sebelum masuk TK. Iya. Berarti kalau di sini sudah belajar guru angka ya?
Itu sambil bermain Bunda. Kalau masalah dia ngaji ya kenapa dia dia baca sama-sama mendengar Oh iya. iya bacaan sholat secara tidak langsung dia hafal. Kalau satu-satu nggak bisa Bunda. Suruh baca satu-satu nggak bisa, dia sih santai Seperti tadi KPH sudah hafal. iya Bunda, alhamdulillah Langsung dia. jadi rame-rame kan setiap pagi tuh Bu. Terus kan jadi hafal kayak gitulah trik kamu. Iya. Emang sambil belajar sambil bermain dari ya. kecil. Berhitung juga kayak gitu Bunda. Setiap pagi dia absen. Anak itu absen, siapa yang datang duluan, nanti dia tulis jam, tulis nama, di situ secara tak langsung dia sudah belajar menulis Bunda. Jadi dia mengenal setiap hari, itu dia hafal. Kalau kami tekan benar enggak. Dia belajar dia sambil bermain. Jadi ketika tadi kan setelah 2 tahun dia posyandu ya. Setelah dari 2 tahun berarti masuk masa sekolah. Nanti untuk jadwal imunisasi, fasilitas kesehatannya terintegrasi ya. Terintegrasi ya. Kayak vitamin apa Vitaminnya Sampai 5 tahun dia masih mengikut ini. Iya. Masih 4 tahun masih mengikut. masih ketimbang ya. Masih nimbang. Masih dipantau Iya, ya. setiap rumah dinas kesehatan dikasih apa? Cacing, vitamin, dikasih Ya, 2 tahun 2 kali ya 6 bulan sekali. Posyandu ada berapa Bu? satu. Cuma kalau untuk pelayanan kita bikin 2. Satu posyandu cuma pelayanan 2 hari, 2 kali gitu lah. Karena jarak tempuh tadi kita kendalanya kita tanya kemarin, kenapa kok sampai 3 bulan lagi sampai ini? Pak RT-nya sampai nemuin saya katanya kok begini Nyai, karena jarak tempuh kami musim hujan nih susah, licin ini segala macam ini memang betul. Kita ekstra memang lewat sana Bu, jadi minta saya temui Pak Kapusnya bisa dah istilahnya untuk vaksinnya 1 posyandu 2 kali pelayanan saya bilang. Seandainya di sini di hari Rabu minggu kedua bisa dah untuk pelayanan di RT lain di minggu ketiganya mungkin di hari apa katanya kalau untuk vaksin kita harus habiskan katanya kan nggak boleh vaksin dia ditunda, jadi kita di sini hari Rabu di sana harus hari Kamis gitu. Untuk pelayannya aja Bu, kalau untuk Jadi tapi tempatnya nggak di sini kita datang maksudnya kita datang ke RT yang jauh gitu dong Bu. Sana agak Jauh banget Bu memang. Jalannya agak susah. Jalannya memang Licin kalau hari hujan. Memang itu ya yang kendala. Itu yang lebih seorang Jadi Jadi fasilitas kesehatannya ke sana ya. kemarin juga dia minta juga untuk didirikan posyandu di situ. Saya belum menemui pihak dinas apakah boleh untuk kita dirikan posyandu lagi. Kalau boleh, ya, apa salahnya gitu kan? Pihak dia itu memang jauh, maksud saya RT yang jauh tuh saya gabung aja. Jadi RT yang di luar tetap posyandunya di luar, yang di dalam kita layani di dalam gitu. Yang penting anaknya bisa ikut imunisasi gitu. Jadi tapi itu kalau kondisi keadaan lagi nggak memungkinkan aja mereka nggak kesini. Tapi kalau Memang musim kalau- panas bisa kesini gitu ya. Soalnya kalau saat nggak musim hujan bisa datang ke sini ya. Iya. Karena Bu, apa namanya, banyak juga ibu-ibu yang nggak bisa naik motor gitu, kalau udah diantar sama suami nggak bisa hadir gitu kan. Jadi itulah kendala-kendala dia. Saya juga untuk kepala desa kayak mana solusi yang baik setelahkan. PSP-nya juga minta ngajukan bahasanya untuk pelayan datang didirikan itu kami tidak menuntut banyak, yang penting pelayanan bisa kami dihadirkan di sana. Insya Allah bisa. Pastinya bisa dah untuk 2 kali pelayanan. Bisa ya? Iya. Terima kasih. I want victory and not the despair. I can't stop.
Ibu Fadila juga menyampaikan bahwa Posyandu sebagai garda terdepan dalam menekan angka stunting. Beliau hadir untuk menyapa ibu-ibu hebat dan anak-anak yang lucu dan juga cerdas. I'm feeling down. I can't stand to be alone. So Kabupaten Muaro Jambi bergerak mantap. you are my desire. Reasons to live. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke cukup. Pick me up when I'm feeling down. I can't stand to be alone. So far from home. Bagaimana tanggapannya kedatangan Ibu? Karena sebelum Ibu, anak-anak sudah ada ibaratnya, sudah ada tanggapan dari ibu-ibu. Kedatangannya pun juga menyambutnya dengan enak, gembira. Harapan ke depan untuk adiknya seperti apa? Ya, harapannya tuh kayak orang-orang biasanya lah Mbak, kayak kakaknya, kayak orang-orang yang sudah kayak mana lah Mbak? Apa tuh? Actingnya, yang kami minta tuh acting kayak orang biasanya lah. Cuma memang ada kendalanya, ada kekurangannya, kayak kami maklumi lah. Harap-harap kayak gitu lah. Harapan untuk kesehatan adik seperti ke depannya seperti apa? Ya kayak seperti orang-orang anak-anak lainnya, bisa jalan, bisa main. Semoga ke depannya iyalah dia main lah ya. Amin. Terima kasih banyak. Untuk kasus stunting di desa kita kayaknya Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tired. Just the sight of you when I'm mesmerized. Guess what? Makes a world of difference, so you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. ke masyarakat ya kan. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul Peran kita di situ. Ini juga ya kan. Pelayanan membantu kita di sini juga berjalan di provinsi Jambi, tapi kita berupaya sebisa mungkin bersama dari kemarin di akhir di pertengahan 2022 sampai ke You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. Light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. ada bulan juga susu, kopi,
dari puskesmas kadang turun juga bantuan. Jadi anak-anak ini kan banyak, cuma dari makanan yang dikonsumsi aja, tapi juga sanitasi seperti itu di rumah. Kenapa rawan stunting? Karena mereka itu penyebab mereka menjadi demam. Kalau anak demam ya otomatis mereka tidak selera makan. Itu yang pertama. Yang kedua diare. Diare itu kan kalau anak kena diare itu otomatis penurunan berat badannya drastis gitu. Karena kan cairan dari tubuhnya itu banyak Dehidrasi ya, Bu, ya? dehidrasi, terus batuk, pilek, itu kan bikin anak-anak tidak mau makan. Kadang dikasih susu juga muntah. Iya. Gitu. Kadang itu menjadi penyebab salah satu. Ya, benar salah satunya. Iya, memang benar. Ada beberapa vaksin itu yang efek sampingnya itu demam. Jadi demam terus seperti apa ya, suam-suam ya. Badan itu agak kayak suam gitu, nah yang tak lewat ya. Terus agak sedikit bengkak bekas imunisasi itu. Ya, kita aja terkadang yang sudah dewasa juga seperti itu ya. Kemarin waktu vaksin COVID ya, seperti itu juga. Jadi banyak itu kan menimbulkan berita-berita yang negatif kan. Dan ya kita kita harus edukasi, berikan pemahaman. Karena ya contoh banyak itu yang anak-anak yang tidak divaksin, polio, itu kan lumpuh. Ya, lumpuh, besarnya nggak bisa jalan, kakinya mengecil, terus mengecil. Itu udah nggak bisa diobati lagi. Itu benar, Bu. Nggak bisa diobati. Ya salah satunya ya pencegahan. Harus dicegah. Dengan apa? Dengan vaksin. Nah, jadi kita harus berikan pemahaman ya, ini loh contoh ya kan, yang anak yang tidak divaksin polio waktu masa kecilnya, udah dewasanya seperti itu dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, kalau kita mengimunisasi anak, pastikan anaknya sehat. Tidak pakai pilek-pilek dikit gitu. Jadi pastikan dia benar-benar sehat imunisasi. Kalau dia masih ada demam, nggak masalah diundur. Daripada dia nanti kalau tahan, kalau daya tahan tubuhnya bagus, nanti vaksin itu akan bekerja tidak bekerja ini. Tapi kalau misalnya dia lagi ngedrop, vaksin itu bisa naik malah jadi Jadi kita inilah ibu PKK ini kan sebagai penggeraknya kan, memberikan edukasi ya kan, informasi. Dan di sini Bu, kami punya ibaratnya 9 RT di sini kan. Satu RT Bu, dia di sini kan dikelilingi, suatu kan dikelilingi oleh perusahaan nih. Dan di RT 9 itu memang khusus tempat ini lahan perusahaan di situ juga ada kan. Jadi untuk kesehatan masyarakat di RT 09 itu dijamin oleh perusahaan itu sendiri. Jadi kenapa datang itu, kenapa imunisasi untuk di desa Suaputat kan. Jadi pihak perusahaan juga kami menjamin keselamatan dan kesehatan tim kami ya. Pokoknya tenaga kerja ya 9 RT itu, RT 9 itu khusus semua RT 9 itu imunisasinya ditanggung oleh perusahaan. Emang itu Udah apa-apa, asal mereka melaporkan aja. ya, kita mendata tiap ini 2 bulan sekali tetap Iya. mungkin mengambil datanya aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin mereka takutnya mobilisasinya itu yang payah keluar. Jadi daripada mereka tidak diimunisasi, tidak masalah mereka diimunisasi. Yang penting laporan. Biasanya kita dinas kesehatan juga bekerja sama dengan klinik-klinik atau puskesmas bekerja sama dengan klinik-klinik kita. Soalnya kami
menjamin katanya keselamatan dan kesehatan baik balita maupun orang dewasanya, kesehatannya sampai mampu. Di situ seperti ada camp ya? Camp. Iya, camp semuanya Bu. Jadi ada ibu-ibunya, ada ibu-ibu hamil kan? Rame banget. Ada berapa kakak di sana? Berapa kakak ya? Kira-kira, perkiraan. Kurang lebih. Kan ya, 100 ada 100. kalau 100 nggak ada. Nggak nyampe ya? Tapi apa dia tuh kayak perumahan gitu Bu, dibikin oleh perusahaan itu sendiri. Memang alamatnya masuk desa Kabupaten di RT 9 itu. Iya. Iya. Rumah-rumahnya tuh dibikin sama perusahaan. Datanya aja Bu tarik. Iya, kita data tetap kita tarik. Iya. Datanya tetap kita ambil. Karena mereka terhitung sebagai kakak di sini ya? Iya, Catat sebagai kakak di desa Soputar kan? Oh iya. Jadi RT-nya tapi masuk ke dalam RT Pak RT-nya Pak RT 9 ya, ke 9. Jadi kan bisa di kerjasama juga dengan Pak RT ya kan untuk menyampaikan, memberitahukan laporan misalnya. Dia setiap kali turun pun tetap didampingi sama Pak RT sama mandor perusahaan tetap didampingi setiap kali turun. Gak apa-apa bantu kita. Siapa juga ngomong dengan kami, bukan kami tidak mau bergabung dengan pihak desa ataupun ada selisih paham, tidak. Cuma ya itu tadi kendalanya memang perusahaan memang menjamin seluruhnya, istilahnya harus di sini pelayanannya. Akan mempertahankan kesehatan karyawannya. Ramai banget memang ramai. Kemarin saya sempat dia kemarin minta di sini aja untuk dijadikan untuk pelayanan kami kemarin kan ada tuh apa namanya ya implan sama IUD. Jadi kan saya sempat dikasih itu kalau memang ada dari perusahaan saya siap untuk melakukan bisa Ada klinik di situ. ada Bu, biasanya Iya, ada klinik, ada dokternya kan? Iya. Memang pelayanannya ya sebenarnya Bu, oke lah Bu, kita terbantu lah. Terbantu dengan mereka. Jadi kita kan nggak payah menugaskan petugas kita ke sana. Obat-obat pun lengkap, dia ada tenaga medisnya, sudah ada abal-abal lagi ya Karena mereka mungkin standar perusahaan Iya. seperti itu, tapi nggak masalah. Kita minta aja karena mereka kan tercatat sebagai kakak di desa sini. Tapi kalau untuk makanan tambahan sejak kami turun ya tetap dilayani juga karena ya sama-sama satu desa gitu kan, masa bisa dikasih di sana enggak. Kan datanya kan masuk. Iya. Kita ngikutin data yang ada kan. Jadi makanan tambahan itu dikasih kepada anak yang ada di ini standar gaji itu kan mereka terdata juga. Jadi ada dari dinas kesehatan pembagiannya biasanya ada, jadi makanya dibagi juga. Karena datanya kan masuk. Kalau di PU kadang dari puskesmas kami juga tapi harus ada laporan dari desa. Ada laporan dari desa nggak bisa. Karena tiap bulan saya tetap lapor kayak gini apa nama itu balok SKDN kita kan sehingga intinya kita tinggal balok SKDN-nya naik turun balok SKDN-nya dari ada standarnya turunnya itu banyak kita tetap lapor yang melapor. Pak Kapus satu angkatan sama Datuk juga dulu. Di Pondok Pesantren. Kan gitu kan. Enak. Itu contoh yang tadi bicara soalnya satu kali dia tidak naik, dua kali dia tidak naik. Dalam prosedurnya di posyandu, dua kali dia tidak naik, dia harus dirujuk. Jadi misalnya ini sudah dua kali kita ketemu dia nggak naik ini, ya kan kita punya meja 4, meja penyuluhan. Nah itu di situ ditanya kenapa, gitu kan? Nanti kalau dia bilang, oh dia ini demam, maka rujuknya ke bidan. Awalnya ya, dirujuk ke bidan dia suruh berobat. Sudah dia berobat,
bulan depan dia masih sakit, biayanya karena kan kalau sudah ke spesialis pasti ada biayanya ya. Nah kalau dia tidak punya BPJS, tapi kalau dia punya BPJS, langsung dipakai itu. Konsultasi apa sih terkadang gizi buruk itu tidak pernah ucuk langsung gizi buruk. Cuma karena pemantauan kita aja yang kurang, jadi tidak terpantau. Biasanya anak yang dengan gizi buruk, dengan stunting, dengan gizi kurang, itu biasanya ada penyakitnya bawaan, tetapi tidak diketahui sejak awal. Kalau diketahui sejak awal, karena itu masih kuat, dikasih diobatin, dia akan tambah kuat. Tapi kalau anak sudah nggak bisa makan, sudah gizi buruk, sudah payah, nerima obat pun dia akan payah. Itu yang payah, sulit untuk menyembuhkannya. Jadi wasi-wasinya saat kita terlihat itulah pemantauan di posyandu, saat dia turun, harus tetap dirujuk sampai kita tahu kader tadi dua kali. Tapi berturut-turut ya, bukan dia bulan ini naik, tidak naik, besok tidak naik lagi, bukan gitu. Tapi bulan ini tidak naik, besoknya tidak naik lagi. Nah itu rujuk. Kalau misalnya dia bilang demam, berarti kita obatin ke bidan kasih obat demam dia, sembuh nggak? Sembuh. Besoknya masihkah turun, masihkah demam, masihkah batuk, kan itu penyakit kan itu demam, batuk, pilek gitu. Kalau dia masih juga, minta bidannya rujuk ke puskesmas. Nanti kalau masih juga berlanjut seperti itu, minta dokternya rujuk ke lokasi. Nah itu memang sudah aturannya seperti itu. Jadi jangan ditunda. Sudah punya penyakit bawaan, enggak. Jadi kalau dia punya penyakit bawaan, anak itu kan kalau dia masih bisa bermain, orang tua nggak khawatir. Sudah dia nggak bisa apa-apa baru orang tua khawatir. Jadi itu yang terlambat. Kalau memang dia punya penyakit bawaan, waktu dia dikonsultasi ke spesialis itu akan nampak. Jadi cepat ngasih obatnya cepat. Soalnya gini, ada kejadian di sini kalau untuk sekarang ini sudah diambil-alih oleh keluarganya ke lain desa. Karena ibu bapaknya sudah meninggal, jadi keluarga di sini nampaknya kurang mampu juga untuk kemudian jadi diambil dari pihak bapaknya ke sana, jadi dari sini jadi saya tidak bisa lagi ngatur gitu. Kemarin memang istilahnya susah kita ngomong karena penyakit orang tuanya lari ke dia sampai ke provinsi kemarin kan sudah terdata dari ke provinsi juga, itu pengobatannya sudah ditanggung negara juga katanya kemarin untuk pengobatan setiap ininya, pokoknya enggak itu penyakit seumur hidup kita susah kan iya semuanya ya jadi kemarin berapa tahun kemudian semakin besar tidak ada peningkatan anak itu sampai sudah ibaratnya sudah layak untuk ngomong, tidak bisa ngomong sampai sekarang tidak bisa ngomong. Jadi udah bisa ngomong. Jadi sebenarnya kalau untuk HIV ini setahu saya ya, kalau ketahuannya saat hamil punya HIV, anak itu belum terkontaminasi waktu di kandungan. Dia terkontaminasi waktu saat dilahirkan. Jadi tidak boleh dilahirkan secara normal. Nah, cuma ibu-ibu ini tidak mau. Ibu hamil kan sekarang wajib periksa HIV, ya kan? Sebelum lahir, cuman kan nggak mau. Orang kita nggak mau. Takut nanti kita tahu penyakitnya gitu. Padahal kita mau menyelamatkan bayinya. Dan kalaupun tak mau diperiksa, kalau itu kan itu membahayakan bidannya. Dari suntiknya, dari darahnya kan. Kalau kita terluka, kita kena darahnya. Makanya anak itu lahirnya kalau dia normal, dia darahnya itu kan dia masuk ke jaringan mata, hidung, kan. Nah di situlah. Masuk dalam kandungan enggak. Itulah mulianya rahim tuh. Nah, sampai HIV beda itu udah masuk keluarga persatuan. Jadi jangan takut kalau memang tahu bapaknya sudah itu, ibunya hamil, ibunya aja dipantau, anaknya bisa. Terus tahu saya. Kalau pengantin itu ada tes uji, Iya tadi. mereka itu lengkap tuh dari uji HIV-nya, hepatitis, barulah dapat kertas kartu catet dia. Itu tadi yang Iya.
Iya. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Kabupaten, bisa Kabupaten Posyandu ya. Dasar di kanan. Umur sama udah ada kemarin. Oh, yang ini ya. Oh, di sini ya. Iya, kemarin di buku. We're so messed up together, even if we try to be stuck here forever. Iya. Understand right? Hari ini kan saya masuk yang ke desa yang kedua. Iya. Nanti saya masuknya ke desa yang Tidak berjamaah. iya. Iya kan? Atau berjamaah ya. Nah, jadi apa nanti kalau saya ngelihat saya tamunya kayak seperti ini semua pelayanannya, saya tidak usah capek-capek ya kan? Mantap Saya kira nanti semua sudah seperti ini ya kan? Iya. Padahal ternyata masih banyak ya. Belum. Pelayanannya belum memadai gitu kan? Dulu kader saya 5 orang awal-awal saya baru berarti kader saya 5 orang. Jadi dia melapor Ibu Mai bisa dah kami minta tambahan kalian boleh saya bilang kita berapa 5 jadi 1 jadi 2 orang. Nah ya, terima kasih banyak sama Ucama, Pak Camat, Datuk Kades, Nyai Kades, yang sudah kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan, ini secam ya. Ini mengurus ini ya, PKK ya, wakil ketua. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat. Mendapatkan ridho dari Allah. Banyak saya sendiri. Ya. Ya, tadi kita udah selesai melaksanakan kunjungan ke Posyandu Bougainville di Desa Suaputat. Jadi di sana saya melihat pelayanan Posyandu kita udah berjalan dengan baik. Kader-kader Posyandunya juga cukup dan masyarakatnya walaupun masih ada kendala-kendala hanya saja sudah bisa teratasi. Jadi tadi di sana saya bertemu dengan Nyai Kades. Beliau menceritakan bahwa ada beberapa RT yang jarak tempuhnya agak jauh dan kondisi jalannya yang kurang memadai, sehingga apabila di musim hujan jalannya licin, maka kader-kader Posyandu dan Nakes yang mengunjungi mereka. Jadi seperti itu. Terus juga tadi saya bertemu dengan balita yang mengalami Down syndrome. Di sana saya melihat kondisinya dan memberikan sedikit bantuan kepada anak-anak yang menderita Down syndrome agar dapat diobati dan
harapan saya Posyandu yang ada di Kabupaten Muara Jambi ini dapat berjalan dengan baik. Semua balita-balita, ibu hamil, pasangan usia subur dapat terlayani kesehatannya, sehingga kita dapat menuruni angka stunting yang tinggi di Kabupaten Muara Jambi ini, sehingga di tahun 2024 nanti kita bisa mencapai target nasional, yaitu turun menjadi di bawah 14%. Bagi Ibu Fadila Zahara, penting untuk mengaktifkan Posyandu karena Posyandu adalah tempat pemantauan tumbuh kembang anak dan juga fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Beliau sengaja turun ke tengah masyarakat sebagai upaya konvergensi pencegahan stunting di Kabupaten Muara Jambi. Kegiatan ini sekaligus sebagai salah satu pelaksanaan 10 program pokok PKK, khususnya di bidang 2 program pendidikan dan keterampilan. Baiklah, demikian tadi kegiatan saya pada hari ini dari pagi hingga siang hari. Kunjungan saya ke Posyandu dan juga tadi melihat ke PAUD. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih.